Manchester United menjalani start yang sangat buruk di Liga Inggris musim 2022-2023. Setelah takluk 1-2 melawan Brighton di pertandingan pertama, pasukan Erik ten Hag kembali dipermalukan oleh lawannya Brentford dengan skor 4-0. Kekalahan kedua beruntun ini membuat MU menghuni posisi juru kunci Liga Inggris atau peringkat ke-20. Sulitnya para pemain menerapkan strategi Erik ten Hag dinilai sebagai penyebab utama buruknya permainan Setan Merah. Selain itu, banyak fans juga menyayangkan jika MU telah menyia-nyiakan pemain-pemain penting yang dinilai bisa tampil maksimal untuk klub. Dan berikut adalah 6 pemain yang seharusnya tidak pernah dijual MU setelah era Ferguson. Memphis Depay. Memphis Depay pernah menjadi bagian dari proyek Manchester United di era kepelatihan Louis van Gaal. Direkrut dari PSV Eindhoven, Depay digadang-gadang akan menjadi penerus nomor punggung 7 Manchester United. Namun di musim pertamanya, pemain asal Belanda itu justru kesulitan beradaptasi dan hanya mencetak 7 gol dari 46 pertandingan. Keadaan semakin memburuk ketika Mourinho mengambil alih kursi pelatih di tahun 2016. Di bawah kepemimpinan The Special One, Depay hanya tampil 7 kali dalam 6 bulan. Ia pun akhirnya hengkang ke Olympique Lyon dan berhasil membuktikan kualitasnya. Memphis Depay sukses mencetak 63 gol dalam 139 pertandingan hingga membuat Barcelona kepincut untuk mendatangkannya. Akhirnya, Depay resmi bergabung dengan Barca sejak tahun 2021 lalu. Marouane Fellaini. Keputusan MU untuk menjual Fellaini pada bursa transfer musim dingin 2019 juga dinilai sebagai langkah yang salah kaprah. Jika dibandingkan dengan gelandang yang mereka miliki saat ini, gaya permainan pemain asal Belgia itu bisa dikatakan lebih bagus dan cukup fleksibel. Fellaini bisa ditempatkan di semua posisi, baik itu di lini belakang, lini tengah, atau bahkan sebagai seorang striker. Sayangnya, manajemen MU lagi-lagi tak mampu membaca potensi si pemain. Pada akhirnya, Fellaini dijual ke klub asal Cina SD Luneng, dan sampai saat ini MU masih belum menemukan gelandang yang setipe dengan Fellaini. Wilfried Zaha. Pada tahun 2013, Manchester United yang masih di bawah era kepelatihan Sir Alex Ferguson dibuat kepincut oleh penampilan seorang Wilfried Zaha. Pemain asal Pantai Gading itu akhirnya setuju meninggalkan Crystal Palace dan bergabung ke Manchester United. Namun sayangnya, karir Zaha di Manchester tidak berjalan dengan mulus setelah David Moyes ditunjuk sebagai pelatih kepala. Zaha lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan dan kerap dipinjamkan ke klub lain. Tercatat, Wilfried Zaha hanya 2 kali bermain untuk tim Setan Merah. Pada akhirnya, ia kembali dijual ke Crystal Palace pada bursa transfer musim dingin 2015 lalu. Sejak kembali ke Crystal Palace, Zaha langsung menunjukkan performa gemilang dengan mengemas 60 gol dari 248 penampilannya hingga saat ini. Jonny Evans. Pada Agustus 2015, Manchester United membiarkan salah satu bek berpengalamannya Jonny Evans angkat kaki dari Old Trafford. Di bawah asuhan Louis van Gaal, Evans memang belum mendapatkan menit bermain karena sang pelatih lebih mengandalkan bek seperti Marcos Rojo dan Phil Jones. Namun, keputusan melepas Evans benar-benar menjadi awal dari kehancuran lini belakang United. Pasalnya, sebelum kepergian Evans, mereka juga telah ditinggal 2 bek andalannya yaitu Ferdinand dan Nemanja Vidic. Padahal, jika Evans masih bertahan, dengan pengalamannya ia mampu menyeimbangkan lini pertahanan Setan Merah. Kini, pemain yang telah berusia 34 tahun itu masih dipercaya menjadi palang pintu bagi klub Liga Premier Leicester City. Ander Herrera. Kepergian Ander Herrera ke Paris Saint-Germain di tahun 2019 menjadi kesalahan paling fatal yang dilakukan MU setelah era Ferguson. Pemain asal Spanyol itu memiliki gaya permainan totalitas yang dibutuhkan lini tengah Setan Merah. Herrera sempat menjelaskan bahwa manajemen MU terlalu lamban untuk tetap mempertahankannya di Old Trafford. Padahal, ia menjadi salah satu pemain kunci yang dibutuhkan oleh Gunnar Solskjaer saat itu. Sayangnya, keinginan Herrera untuk meminta kenaikan gaji sebesar 300.000 pound sterling per pekan tidak dikabulkan oleh manajemen MU. Buntutnya, pembahasan kontrak MU dengan Ander Herrera dimanfaatkan oleh PSG. Klub yang bermarkas di Paris itu berhasil meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengan kontrak 5 musim dan gaji yang diinginkan. Dan Henderson.
Manchester United kembali membuat kesalahan besar saat meminjamkan kiper berbakatnya Dan Henderson ke Nottingham Forest musim ini. Kiper berusia 25 tahun itu merupakan produk Akademi Setan Merah yang telah bergabung sejak tahun 2011. Penampilannya di bawah Mister Gawang sejauh ini juga cukup meyakinkan. Yang terbaru, di saat penampilan David De Gea menjadi sorotan karena dibobol 6 gol dalam 2 pertandingan, Henderson justru berhasil menjadi pahlawan Nottingham Forest pada pekan kedua. Menghadapi West Ham United, Henderson berhasil menggagalkan tembakan penalti Declan Rice di menit ke-65. Aksinya itu membuat gol sematawayang Taiwo Awoniyi mengantarkan Forest meraih 3 poin pertama mereka musim ini. Sebelumnya, Henderson juga sempat mengutarakan kekecewaannya karena telah disia-siakan oleh kubu Setan Merah.